Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih berganti kita rasakan sampai saat ini. Bagaimana perasaan Anda ketika dikecewakan oleh seseorang? Saya yakin rasanya pasti tidak enak. Apalagi yang mengecewakan itu adalah orang terdekat kita. Oh, pasti rasanya sangat menyakitkan. Ada marah dan kecewa yang bercampur menjadi satu. Nah, kira-kira perasaan itu juga yang sedang dirasakan oleh Yakub, yang penggalan kisahnya akan kita renungkan bersama hari ini dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 25 sampai pasal 46 ayat 7. Cerita keluarga Yakub ini menarik Bapak Ibu. Mari coba kita lihat kembali ke depan supaya kita tahu konteks perasaan Yakub sebenarnya itu seperti apa. Kita sama-sama tahu bahwa Yakub beberapa tahun silam ditipu oleh anak-anaknya. Pada saat itu anak-anak Yakub mengatakan bahwa Yusuf telah mati diterkam binatang buas. Nah, jika Anda nanti membuka dan membaca kembali pasal 37, Anda akan mendapati betapa hancurnya hati Yakub melihat jubah Yusuf yang penuh dengan darah. Sedemikian hancur hati Yakub sehingga ia bersumpah tidak akan pulih dari rasa kehilangan itu. Latar belakang itulah yang membuat Yakub menjadi tidak mudah percaya kepada anak-anaknya, kepada kakak-kakak Yusuf. Itulah mengapa dicatat di ayat 26 bahwa hati Yakub tetap dingin ketika mendengar cerita dari anak-anaknya tentang Yusuf yang masih hidup. Yakub menjadi tidak mudah percaya pada mereka karena pengalaman menyakitkan yang pernah ia rasakan oleh karena anak-anaknya. Nah, bukankah kita juga seringkali gitu Bapak Ibu? Banyak sekali kenyataan di kehidupan kita yang membuat kita kecewa, bahkan marah pada Tuhan. Saking kecewa dan marahnya kita menjadi susah percaya ada hal baik di balik kenyataan yang mengecewakan itu. Saking hancurnya hati kita atas kenyataan itu, kita jadi susah percaya bahwa Tuhan selalu punya maksud yang baik di balik segala kejadian yang menyakitkan. Nah, tapi menariknya Bapak Ibu, Yakub tidak berhenti di dalam perasaan dingin hatinya. Di ayat 27a, ketika Yakub mendengar anak-anaknya menceritakan tentang Yusuf, hal itu mengisyaratkan bahwa sebetulnya Yakub masih mau membuka telinganya untuk mendengar suara Tuhan yang membawa kabar baik melalui segala hal yang sempat mengecewakannya. Di ayat 27b, ketika Yakub melihat kereta yang dikirimkan oleh Yusuf untuk menjemputnya, hal itu mengisyaratkan bahwa sebenarnya Yakub masih mau membuka matanya untuk mencoba melihat realita lain di balik kemarahannya, di balik kekecewaan hatinya. Dan apa yang terjadi? Benarlah, ketika Yakub masih mau mendengar dan melihat dengan sudut pandang yang lain yang bukan dari kemarahan hatinya, Yakub mendapatkan semangatnya kembali seperti yang dicatat di ayat 27b bagian akhir. Yakub jadi yakin bahwa kesulitan yang menimpanya adalah sebuah cara yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan Yakub. Ketika Yakub berusaha mendengar dan melihat dari sudut pandang yang lain yang bukan bersumber dari kemarahannya, maka Yakub dimampukan untuk mendengar suara Allah lebih jernih lagi. Seperti yang dicatat di pasal 46 ayat 3-4. Allah berkata, "Janganlah takut ke Mesir, Yakub. Aku sendiri yang menyertai engkau. Aku juga yang akan membawa engkau pulang." Nah, bagaimana dengan kita saat ini Bapak Ibu? Mengalami kekecewaan di dalam hidup itu sebuah kewajaran. Merasa kesal, marah atas kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan kita juga adalah sebuah kewajaran karena kita manusia. Tapi satu hal yang perlu kita teladani dari Yakub. Mari belajarlah untuk mendengar dan melihat dari sudut pandang yang lain yang bukan bersumber dari kemarahan dan kekecewaan kita. Mari belajar untuk tidak berdiam pada kemarahan dan kekecewaan yang kita rasakan. Karena apa? Ada berkat yang tersembunyi yang sudah Allah siapkan bagi kita di balik segala yang menyakitkan. Maukah kita
Kiranya Allah memampukan kita. Amin.